ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita dengarkan bersama firman Allah yang agung. Tentunya banyak sekali hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran, maka sepatutnya kita semua ini selalu membaca. Bagi yang membaca dan mendengarkan ini bisa mendapatkan pahala yang banyak dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa nanti akan ada presensi dan evaluasi yang diisi oleh teman-teman, sehingga jangan lupa untuk mengisi, dan kalau misalnya sudah ada presensinya segera diisi. Baik, teman-teman. Oke, jadi hari ini akan disampaikan materi oleh Kak Gilang Bayu Rizkika mengenai dakwah di medsos, mengapa dan bagaimana. Insya Allah disampaikan materi seputar bagaimana kita agar tetap semangat dalam apa saja yang harus diperhatikan selama berdakwah di medsos, kemudian juga tips-tips untuk memunculkan ide-ide kreatif dari diri kita untuk dijadikan sebagai konten. Dan boleh dari panitia untuk menampilkan profil dari pembicara kita hari ini. Ya, beliau ini telah berkecimpung di dunia graphic designer dan saat ini juga menjadi content creative director dari Teguh Wisnu. Dan ini profilnya ya, melalui Universitas Mercubuana dan banyak sekali pengalamannya di dunia perdesain dunia. Masya Allah. Saya ingin memastikan terlebih dahulu Kak Gilang hadir. Assalamualaikum Kak Gilang. Suara saya masuk? Oke, masuk Kang. Tadi ada putus. Mungkin aku mau nanya-nanya sedikit dulu, boleh nggak? Oh, ya. Oke, gimana nih Kang kabarnya? Boleh, silakan. Ya, Kak Gilang, apakah bisa sambil langsung menyalakan kameranya, bisa kita lihat benjolan di kelenjar air mata gitu. Jadi mohon maaf ya, tampilannya agak kayak picek gini ya. Kurang lebih. Oke, nampaknya dari sinyal dari saya kurang bagus, jadi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Baik. Saja kita sambut Kak Gilang Bayu Rizkika dengan sambutan yang meriah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo.
Kok tadi Masuk, saya Kang, ke close masuk. sendiri ya? Masuk, Kang. Silakan. Iya, sudah terdengar ya? Sudah, sudah. Iya, kurang lebih kondisi saya masih apa namanya, kurang lebih fisiknya sehat, cuma memang ada lagi sakit di mata, jadi ini temannya Bintitan namanya Kalazion, jadi ada benjolan sedikit di mata, jadi mohon maaf ya, tampilannya kayak seperti orang berkedip gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu kabarnya. Semoga tidak nge-lag nih ya, koneksi saya sendiri bahkan. Ya, monggo saya balikin ke Mas Fakih. Oke, baik. Bisa langsung kita mulai saja, Kang, ke sesi materinya. Insya Allah nanti Oh langsung gitu. Oh siap siap. Gilang yang mengontrol apa kan gitu. Jadi kita yang menyimak ilmu yang disampaikan. Ini paling gini ya. Paling saya minta izin mungkin apa namanya, karena saya takut sebenarnya saya takut kuat gitu. Jadi selama sesi sharing saya mati, saya buka lagi gitu video sharingnya ya. Takut internet saya yang nggak siap gitu ya. Saya izin matiin dulu ya. Oke, siap. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Untuk diketahui mungkin kalau misalnya saya diem, saya izin lagi, saya minum dulu karena semenjak terkena COVID saya tidak kuat ngomong lama-lama dan tanpa jeda gitu. Jadi saya harus ambil nafas dan minum ya. Mohon maaf nanti kalau misalnya saya diem. Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Rumah Quran RPPI ya, kurang lebih ya. Kemarin saya di briefing oleh salah satu teman kalian gitu ya, untuk menyampaikan materi bagaimana sih cara bermedsos di media sosial sekarang ini ya gitu ya. Tadi sudah perkenalan dari saya, profil sudah dibacakan. Jadi kurang lebih saya bekerja sekarang sebagai freelance graphic designer dan juga merangkap sebagai content writer-nya ya. Content writer-nya Mas Teguh Wisnu gitu. Jadi kalau misalnya ada konten-konten dari Mas Teguh Wisnu yang aneh-aneh itu panjang kemungkinan itu adalah andil saya gitu ya. Jadi nggak cuma desain gitu kurang lebih. Oke. Dalam bermedia sosial, kita tuh harus tahu tujuan kita bermedia sosial. Maksudnya, motivasi kita bermedia sosial tuh apa gitu loh. Ada orang yang tujuan bermedia sosialnya adalah berjualan gitu ya. Ada orang yang bermedia sosialnya menunjukkan eksistensi diri. Nah, biasanya kalau dari namanya saja sudah Rumah Quran, pasti kalaupun punya media sosial adalah untuk berdakwah, bukan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita harus tahu tujuan kita bermedia sosial gitu. Ada orang yang bermedia sosial itu untuk portofolio aja, dia cuma naruh portofolio karya, dia tidak nunjukin wajah. Pokoknya kalau kalian mau pesen karya saya bisa di link ke sini bla 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 segala macam gitu ya. Kita harus tahu tujuan kita bermedia sosial gitu sekarang ini. Nah, kenapa seperti itu? Pengerucutan tujuan kita bermedia sosial itu membantu dalam tanda kutip engagement kita gitu loh. Jadi kita tuh adalah manusia-manusia yang terfokus pada satu tujuan gitu kurang lebih. Seperti gini, kita kan akan mencari tahu kepada tukang tahu ya kan. Kita tidak mencari, bisa dibilang kita tidak mencari tomat ke tukang tahu, kita tidak mencari apa sebutannya bawang ke tukang tahu. Nah, itu lebih spesifik lagi ada namanya tukang sayur gitu ya. Nah, ketika kita tidak menunjukkan tujuan kita bermedia sosial, misalnya ada namanya satu istilah namanya niche market.
tulisannya NICHE, niche, atau kayak bisa dibilang kerucut ya, kerucut market gitu ya. Kalau kita tidak tahu niche yang kita mau tuju, orang-orang pun akan bingung identitas kita sebenarnya gitu. Dalam tanda kutip, misal kalau ada tukang tahu tiba-tiba dia menjajakan obeng untuk yang dia jual. Secara manusiawi wajar manusia berjualan, tapi secara ilmu pasar rasanya tidak nyambung kok. Perasaan dari kemarin dia tukang tahu kok tiba-tiba jual obeng hari ini, tiba-tiba jual topi caping hari ini, segala macam gitu ya. Jadi kayak terlalu belang-belang gitu. Jadi tidak jelas identitasnya. Maka tahu tujuan kita bermedsos ketika motivasi tahu motivasi kita bermedsos juga membantu kita untuk lebih dikenal oleh masyarakat gitu ya. Let's say seperti pemuda hijrah. Pemuda hijrah kan tujuannya bermedsos adalah untuk menciarkan nilai-nilai Islam dan mengajak para pemuda untuk datang kajian ke Masjid Al-Latif gitu ya. Hanya seputar itu. Semua agenda kebaikan dipusarakan ke situ gitu loh ya. Lalu let's say ada akun namanya Volkatif ya. Volkatif itu tujuannya adalah untuk memberitakan berita-berita anak muda yang ada di sekitar kita gitu loh, kurang lebih. Jadi ketika kita tahu tujuan kita bermedsos, kita tidak akan menyasar hal terlalu jauh gitu loh. Jadinya kita tetap berfokus dan tidak terlalu membuat pusing orang yang melihat medsos kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu riset dan belajar dari hal yang kamu belum bisa di internet. Jadi gini, ada kalau kita belum kalau kita ingin melakukan sesuatu kebaikan gitu atau membuat suatu konten, teman-teman bisa riset dan belajar yang kamu belum bisa di internet gitu lah. Jadi misal saya belum tahu caranya melakukan A, tapi orang-orang tuh lagi in ke sana gitu loh. Ya kita riset dan belajar yang kita tuh belum bisa di internet. Makanya konten yang kita buat itu tidak terkesan asal dan juga bisa dibilang nggak cuma naikin ombak gitu ya ibaratnya. Jadi benar-benar ada ilmu pasti yang kita sharing, bukan ilmu pasti, ibaratnya ada manfaat yang benar-benar valid gitu ya dari hal yang kita pelajari juga sebelumnya gitu. Jadi nggak langsung plak-ketiplak aja gitu, langsung di-share ke internet gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus riset dulu kalau mau bikin konten, kalau mau bikin postingan lain sebagainya ya. Reels sekarang kan lagi in banget tentang Reels ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada poin yaitu give and forget. Nah, ketika membuat konten di internet bisa dibilang kalau mostly konten kalian tidak aneh-aneh dalam tanda kutip, konten yang berbau negatif, give dan forget adalah salah satu hal yang mungkin menurut saya bagus gitu ya. Kalau konten kalian lebih mengarah ke hal-hal positif, kepada hal-hal yang ibaratnya berbau kebaikan, teman-teman bisa memberikan konten, membuat konten yaitu ya konten-konten yang ibaratnya memberikan solusi, juga ibaratnya membantu masyarakat gitu ya. Kita kan meng-give sesuatu, ada orang yang memberi ilmu, memberi edukasi, memberi sebutannya info-info segala macam. Ya udah setelah post ya forget aja dulu gitu. Biarkan itu menjadi dalam tanda kutip miliknya masyarakat gitu ya. Jadi orang merasa mempunyai bukan merasa mempunyai, ibaratnya konten itu dia banget gitu ya, merasa memiliki konten tersebut gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ini kan masalah niat juga ya, kadang ada orang yang
ketika give dia ngerasa kayak wah berapa nih like yang gue dapat gitu ya. Ya udah kalau bisa ya forget aja dulu gitu loh. Selama itu konten kebaikan, aku rasa ketika pasar menerima konten kebaikan pasti ibaratnya tidak terlalu apa sebutannya ya, tidak terlalu gimana-gimana ya udah forget aja, biarkan kebaikan itu bekerja dengan sendirinya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang lagi banyak konten-konten yang ada di Instagram, ya ada di TikTok gitu ya. Konten-konten tipikal ini sebenarnya teman-teman. Konten seperti apa yang akan viral, konten seperti apa yang akan dilirik oleh orang lain, yaitulah konten jujur dan bersifat problem solving. Seperti apa konten seperti ini? Nah, konten jujur ini ibaratnya kayak, oke, konten problem solving dulu. Saya lagi nemu di otak saya nih. Pernah lihat kan konten-konten tipikal Bapak udah makan belum? Nanya seorang gadis atau seorang pria kepada pengemis gitu ya. Bapak udah makan belum gitu. Bapak udah makan belum? Terus tiba-tiba gadis itu pergi atau pria itu pergi, terus beberapa menit kemudian dia balik lagi ngasih makanan, ngasih apa segala macam ya. Atau konten-konten yang tipikal kayak halo guys, hari ini kita mau challenge sesuatu ke orang ini nih gitu. Terus misalnya kayak saya punya panti asuhan, terus saya mau sorry, bentar. Kita mau challenge ibu ini nih. Nah, ibu ini adalah seorang yang punya panti asuhan. Nah, ibu masukkan barang-barang apa aja yang ibu mau dalam supermarket ini ke dalam lingkaran ini, nanti akan saya bayarin untuk ibu. Nah gitu. Nah itu bersifat konten yang problem solving. Tapi itu kan buat orang-orang yang beruang besar gitu loh. Tapi tenang teman-teman, konten-konten kebaikan seperti ini tuh tidak terpaut oleh uang yang besar gitu. Kadang ada orang yang kayak gini teman-teman, ketika pandemi ingat nggak sih teman-teman, ada konten yang bersifat ini sebenarnya bukan konten ya, ini cuma kebaikan orang yang difoto oleh orang lain gitu loh. Kurang lebih kayak bisa dibilang ada orang mencantolkan bahan makanan, entah itu minyak, sayur, segala macam di pagar-pagar rumah mereka gitu loh. Terus ada tulisan silakan ambil, atau kalau ada yang mau nyumbang silakan taruh digantungkan di pagar ini gitu loh. Lalu orang-orang lain itu mengikuti konten tersebut gitu loh. Nah, itu kan konten yang sangat problem solving ketika pandemi kemarin gitu loh. Ini konten-konten yang bersifat, wah ini tulus banget rasanya gitu loh. Ini pasti dilihat oleh orang lain gitu loh. Bukan dilihat, maksudnya ini konten pasti sangat amat membantu orang lain gitu loh. Dan konten tersebut adalah konten yang cukup jujur karena ibaratnya benar-benar membuat realita lapangan gitu ya menjadi sangat amat rasanya indah untuk diterima kebaikan di situ gitu kurang lebih. Nah, konten-konten yang seperti ini, yang konten yang jujur, problem solving, itu adalah konten-konten yang viral sekarang ini. Dan ngomongin konten, saya tidak saya ini kan desainer ya, tapi kalau ngomongin konten, saya bicara secara keseluruhan ya, entah itu bersifat gambar, bersifat video, bersifat podcast, segala macam, apapun itu. Konten-konten yang sedang in di media sosial adalah konten-konten yang bersifat problem solving seperti ini. Lihatlah konten-konten tutorial ya. Kalau teman-teman ngelihat yang konten-konten tutorial yang ada musik-musik tet gitu. Cara beli ayam KFC yang paket paling murah itu kan konten yang sangat amat problem solving gitu ya. Oh, ternyata KFC selama ini ada ada paket yang paling murah ya, harganya 22.000 gitu segala macam kan, rasanya kayak oh, saya pikir KFC itu harganya masih 35.000 ke atas segala macam gitu ya. Jadinya itu konten-konten yang sangat amat problem solving, membuat masyarakat itu cukup tersolve masalahnya ya, masalah yang ada di masyarakat itu cukup tersolusikan oleh konten-konten seperti itu gitu loh kurang lebih.
Jadi kalau konten gambar kan teman-teman bisa bikin carousel ya, teman-teman bisa bikin carousel yang di mana itu digeser-geser gitu, kayak di postingan tipikal geser-geser lah ya. Karena ada konten-konten tulisan doang, itu pun konten gitu loh. Ya nggak perlu desain-desain banget, just tulisan dan hikmah segala macam itu konten-konten yang problem solving. Problem solvingnya apa gitu, kayak ada orang galau di solve problemnya, ternyata di end of the post-nya itu dia ada ayat yang janganlah kamu bersedih bla 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 segala macam, atau apapun itulah yang benar-benar men-solve problematika masyarakat gitu. Dan juga memang hal yang harus dipelajari dari sini teman-teman harus paham apa itu bridging gitu loh. Bridging adalah maksudnya menjembatani gitu. Bagaimana mengkait-kaitkan satu perkara atau satu masalah kepada satu topik gitu. Misalnya kayak bridgingnya apa ya? Oh, kalau teman-teman gini sih. Ini mungkin bukan contoh yang baik, tapi terkadang saya suka menonton TV dan suka ada tuh ya scene-scene kuis segala macam di dalam show-show TV gitu ya. Tiba-tiba lagi ngobrolin ini ada orang berpura-pura kesakitan atau kenapa gitu, tiba-tiba ada orang ngasih solusi gitu ya. Nah, itu hal yang itu disebut bridging, teman-teman. Nah, at the end-nya ada orang yang ngasih problem solving dari masalah si orang yang berpura-pura sakit tersebut gitu loh. Nah, dalam perihal konten pun teman-teman harus jago bridging dan juga problem solving gitu loh. Men-solve masalah apa nih yang ada di masyarakat gitu loh, kurang lebih seperti itu. Lalu misalnya konten-konten apa yang rasanya harus difokuskan gitu ya. Ini terkait dengan tujuan gitu. Misal teman-teman, kalau di saya dulu, di Rohis fakultas saya kan Rohis fakultas ya dulu di Mercu Buana. Saya tuh punya masalah teman-teman di fakultas saya itu, rasanya saya jarang lihat teman saya sholat berjamaah. Nggak usah sholat berjamaah deh, sholat gitu. Saya jarang melihat teman saya sholat gitu loh. Bahkan cukup kaget ketika saya rasa ketika di musola fakultas kami itu yang sholat ya kita juga gitu, orang-orang dari teman-teman Rohis fakultas gitu, ketika jam sholat itu berlangsung gitu loh. Nah, maka apa yang disasar kami waktu itu adalah konten-konten yang bersifat ajakan tentang sholat gitu, ajakan tentang sholat, men-solving problem dari masyarakat gitu, masyarakat kita gitu. Let's say bukan saya tidak mau, tapi kita tidak perlu bahas khilafah, kita tidak perlu bahas politik global, tidak perlu bahas Valentine saat itu, tidak perlu, karena yang kita sasar adalah waktu itu adalah cakupan kita cuma adalah Rohis fakultas gitu loh. Masalahnya yang ada di masyarakat adalah mereka belum sadar kalau azan tuh ya sholat di musola gitu kan, sudah disediain, karena posisi fakultas kita cukup jauh dari masjid ya minimal musola lah udah disediain gitu. Masalahnya cukup itu gitu loh. Jadi jangan melebar kemana-mana gitu. Jadi kita harus terfokuskan pada satu rincian mas. Nah, misal kayak ini bukan ini ya, maksudku bukan ngebahas yang lain itu buruk, bukan. Tapi ketika ketika satu topik menjadi terlalu melebar, jadi orang-orang tidak melihat kita tuh jadi tidak fokus gitu loh. Rasanya seperti itu. Biarkanlah masalah-masalah besar yang lain itu diselesaikan di forum lain dalam tanda kutip, juga bisa dibilang oleh lembaga lain yang memang cakupannya akan lebih besar gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu. Jadi misalnya kalau dalam tanda kutip Rumah Quran ini fokusnya adalah membuat orang menjadi tidak buta aksara Quran ya. Misalnya mirip-mirip kayak programnya Cinta Qurannya Ustadz Fatih Karim. Jadi bikin kontennya ya seputar itu aja. Edukasi-edukasi segala macam tentang Al-Quran gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya ada
ya kayak let's say kayak yang lagi in sekarang kan Citayam Fashion Week segala macam itu kalau bisa tidak terlalu ibaratnya ikut andil dalam topik yang cakupannya itu kan udah cakupan nasional dan ibaratnya agak jauh banget gitu ya, agak jauh banget sama topik yang tujuan dari awal dari misalnya Rumah Quran itu terbentuk gitu ya. Tapi kalau mau dicarikan solusi dari hal seperti itu dalam Al-Quran itu sangat amat masuk gitu. Jadi ibaratnya kita tuh benar-benar harus pintar membridging, menjembatani satu topik dengan topik yang lain gitu. Kalau misalnya menurut banyak orang itu tidak masuk, saya rasa teman-teman harus benar-benar belajar membridgingkan sesuatu atau menjembatani sesuatu gitu loh. Oh, hal seperti ini ada nih di dalam Al-Quran, maka topik yang Rumah Quran ini bisa bahas menjadi sangat amat meluas gitu ya kurang lebih. Oh ternyata ini tuh sudah dibahas dalam Al-Quran segini gitu loh. Maka teman-teman yuk kembali lagi yuk ke dalam Al-Quran gitu ya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi benar-benar solving problem dari masyarakat gitu ya. Dan ngelihat nih kalau lagi ada tren misalnya kayak tadi Citayam Fashion Week, kita jangan langsung tiba-tiba kita harus ikutan ngeposting tentang itu dulu gitu. Tapi lihat dulu gitu. Oh ini tuh ada kaitannya nggak tentang apa yang ada di Al-Quran, ada tren yang seperti ini atau semacamnya gitu ya, baru dikaitkan ke situ gitu loh. Kita harus paham bridging dan juga at the end tetap problem solvingnya masyarakat. Oh harusnya masyarakat tuh seperti ini, bla 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 segala macam gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi konten-konten yang jujur dan problem solving seperti itu lagi amat sangat digandrungi oleh orang-orang ya. Sesimpel tadi ya, sesimpel konten tutorial, konten how to, konten-konten yang bersifat oh begitu toh caranya gitu ya. Sampai konten-konten yang tadi oh kalau misalnya peradaban ini tuh ya dibeginiin dalam Al-Quran solusinya seperti itu gitu ya. Dari hal yang kecil sampai hal yang amat sangat luas gitu ya cakupannya. Problem solving memang benar-benar konten yang ibaratnya bersifat meluas gitu ya. Jadi bisa amat sangat diterima orang gitu ya kurang lebih. Lalu ada satu tips dari saya, ini adalah teman-teman bikin dan fokus konten kebaikan. Misal ya teman-teman, kita nih saya rasa fitnah akhir zaman tuh sudah makin kuat ya, let's say seperti itu. Kenapa? Karena kan kayak di dunia ini kita tidak bisa pungkiri kalau ada kejadian semacam tahun 2001 ya 9/11. Jadi ada bom yang dituduhkan kepada kita umat Islam sampai kita tuh kalau mau bikin konten kebaikan atau konten keislaman itu kita tuh jadi dipandang kita tuh jadi dipandang kayak wah ini mau dakwah nih, kita jadi selalu ditolak gitu ya. Itu terasa banget dari konten-konten yang kebaikan yang likes-nya dikit, konten-konten yang di-notice orang lainnya itu sangat amat sedikit, konten-konten dakwah yang kayak gitu ya. Sehingga itu sangat amat terasa gitu ya. Biasanya konten-konten yang bersifat dakwah yang ya biasanya dibalut dengan ukti-ukti cantik yang bikin kita tuh bla 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 gitu kan, konten-konten kayak gitu yang biasanya rame gitu. Tetap aja konten-konten kebaikan pada dasarnya biasanya sepi gitu lah. Nah, maka saran saya buatlah konten yang bersifat konten kebaikan, bukan konten yang keislaman. Kenapa seperti itu? Bukan saya ngajarin, oh udah nggak usah banyakin konten keislaman, bukan. Tapi konten kebaikan itu lebih jujur daripada konten keislaman di 2022 mungkin atau sekarang ini ya, tahun-tahun kebelakang ini. Kenapa? Karena kan kita kayak wah ini orang mau dakwah nih, wah ini orang mau dakwah nih, digituin sama orang lain gitu ya. Let's say kayak misalnya konten teman saya Bang Bena Kribo.
Dia bikin konten ngasih makan kucing gitu loh. Ngasih makan kucing ini kan kebaikan sesama makhluk Allah ya kan, dalam tanda kutip seperti itu kan konten sederhana. Dan konten seperti ini itu kan ibaratnya bagi orang-orang ateis, orang-orang yang hanya pecinta binatang, dia tidak tahu agamanya apa gitu. Konten-konten seperti ini kan ibaratnya kemakan banget gitu loh. Konten-konten, oh iya ya, kita menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan gitu. Rasanya seperti itu ya, narasi-narasi yang kita bangun gitu ya. Ini bisa dijadikan ujung tombak dari konten-konten yang mungkin orang-orang atau teman-teman bisa buat gitu ya, konten kebaikan. Let's say seperti itu. Lalu ada lagi contoh lainnya adalah konten-konten waktu itu Ustadz Hanan pernah bikin gerakan green ya, ibaratnya kayak penghijauan gitu ya, ibaratnya sedekah sampah gitu ya. Jadi bagaimana sampah-sampah yang dikumpulin terus nanti bisa diolah lagi gitu. Jadi orang-orang melihat gerakan itu adalah gerakan kebersihan bersama gitu ya. Itu kan membuat bumi terjaga menjadi lebih bersih kan sebenarnya itu adalah konteks konten yang baik gitu ya, di mana orang-orang tak beragama pun biasanya setuju dengan kebersihan bumi gitu loh. Nah, bagi kita ya kebersihan dan Islam itu sangat amat melekat kuat gitu ya, rasanya kayak ya itu udah sepaket aja gitu. Maka konten-konten yang nyaru seperti ini harus sebenarnya dibanyakin agar orang-orang tuh kadang nggak curiga, wah mau dakwah nih, oh iya kita dakwah tapi sangat amat soft gitu ya, sangat amat ini tuh konten dakwah sebenarnya, atau biarkan ibaratnya konten-konten yang bersifat tangga selanjutnya itu diurus oleh orang-orang yang mungkin kompeten setelah kita tuh tebar jaringnya. Kita tuh biasanya orang kalau ngisi-ngisi acara kayak gini tuh aku selalu bilang kalau aku tuh mungkin aku lebih suka jadi tangga pertama yang diinjek seseorang ketika menuju ke arah kebaikan. Oke. Tadi keputus ya, sorry. Ya, keputus. Kalau nggak salah Sebentar. itu ini tangga kebaikan. Iya, maksudnya jadi ketika orang menginjak tangga kebaikan pertama, rasanya itu kan dapat pahala jariah gitu. Makanya ya bisa, ini kan preferensi orang-orang beda-beda gitu ya. Sehingga bisa dibilang ini adalah cara yang paling mudah untuk rasanya mendapat kebaikan berkelanjutan rasanya gitu ya, pahala berkelanjutan. Kalau kita mengajak satu orang ke arah kebaikan, ternyata orang itu malah tertarik kepada Islam setelahnya gara-gara nemuin ibaratnya ceramah-ceramah ustadz setelahnya, gara-gara dia ngelihat konten-konten kebaikan yang lain setelah konten kita ditonton sama dia. Wah, itu kan ibaratnya kayak kita menjadi pemantik nomor satunya dia gitu rasanya, seperti itu. Ibaratnya masa sih kita nggak dapat pahala kebaikannya gitu kan. Itu kan kebaikan yang sangat amat rasanya cerdas gitu loh. Nggak berdakwah tapi berdakwah gitu. Seperti konten kayak gini nih yang lagi viral nih. Ini lucu banget. Konten, kalau kalian tahu pesulap merah ya, pesulap merah itu kan dia seorang pesulap ya. Dia seorang pesulap, dia ngebongkar trik-trik sulap daripada dukun-dukun gitu loh. Akhirnya dia battle gitu loh. Ini kan rasanya aku ngerasa ya, pesulap merah nih bukan orang yang amat sangat soleh loh. Aku rasa karena waktu dia duduk sama Ustadz Faizar,
dia tuh ketika Ustadz Faizal nyebut ayat-ayat dia pun tidak hafal seperti orang awam pada umumnya gitu. Tapi ngomong tentang ketauhidan, ibaratnya kan pesulap merah ini kan mempraktekkan ketauhidan yang tinggi gitu rasanya. Dia kan tidak bikin konten yang rasanya pada garis besar dia cuma pengen dukun-dukun itu tidak menipu orang-orang awam, rasanya seperti itu. Tapi bagi kita dalam sudut pandang Muslim, loh ini kan konten menegakkan ketauhidan gitu rasanya. Jangan percaya kesyirikan gitu segala macam. Itu kan konten kebaikan yang sangat amat nyaru gitu ya rasanya. Apalagi dengan bumbu-bumbu dan gimmick yang rambutnya dia tuh warna merah gitu, lucu banget ya. Teman-teman bisa search pesulap merah di YouTube ya, gokil. Itu kayak pertarungan Yonko ya kalau di One Piece. Lucu banget. Oke, selanjutnya saya minum dulu. Jadi pionir. Teman-teman harus jadi pionir dalam melakukan konten kebaikan. Jujur, sejujur-jujurnya saya amat tidak suka ketika ada orang yang dalam tanda kutip membuat konten nanya-nanya soal agama di Citayam Fashion Week. Saya pribadi ini preferensi pribadi saya tidak suka karena rasanya kayak saya melihat Citayam Fashion Week itu berangkat dari orang-orang kaum marginal ke bawah gitu ya. Dan mereka lagi ngerasain hype-nya ibu kota yang dimana jalanan itu bersih segala macam, tiba-tiba ada makin rame gitu rasanya. Ya tiba-tiba ada orang LGBT yang saya juga nggak suka juga gitu ya. Tapi saya juga kurang suka dengan orang-orang yang tiba-tiba nanya-nanya tentang dakwah di situ. Rasanya kayak kurang srek gitu rasanya. Iya sebenarnya harusnya benar gitu. Cuma rasanya bagi saya itu terlihat seperti dakwah yang kurang asik bagi saya karena saya melihat impact-nya jadi amat sangat kurang gitu ketika saya ngelihat matanya anak-anak itu rasanya mata mereka pun tidak melihat orang yang wawancara dalam tanda kutip wawancara keislaman gitu rasanya. Matanya kemana, ditanya kemana kayak orang nggak tahu gitu. Rasanya kok kayak maksa gitu ya rasanya. Nah, apa hubungannya dengan jadi pionir, teman-teman? Maksudnya adalah ketika seseorang menjadi pionir, maka ibaratnya orang-orang selanjutnya adalah orang-orang yang pahalanya terpanen oleh orang-orang sebelumnya gitu. Let's say sebagai contoh besar adalah khalifah pertama kita yang ya dia juga yang membenarkan perkataannya Rasulullah kan. Tentunya ibaratnya pahala orang-orang setelahnya juga menjadi pahalanya beliau gitu ya. Orang-orang yang menjadi pionir. Let's say contoh lain adalah seperti kayak orang yang naruh ini ibaratnya teman-teman si bahan masakan tadi yang saya ceritakan di pagar-pagar, tentunya itu jadi viral. Nah, tentunya kalau misalnya ada orang yang mencontoh, tentunya ada pahala-pahala yang mengikuti di belakangnya, bukan begitu ya? Kan harusnya ada kan kayak gitu. Nah terus pernah ada ini sempat viral di tahun 2019 apa 2020 gitu ya. Ada bisa dibilang filter Instagram yang tebak ayat kalau nggak salah filter Instagram terus di jidat ada ayat terus kita bacain gitu ya. Kalau nggak salah pernah waktu itu ada artis siapa ya, artis Pevita Pierce atau siapa ya saya lupa. Itu followersnya banyak, itu engagementnya tinggi banget, dia ikutan challenge itu gitu loh. Terus orang-orang yang lihat dia kan yang followersnya kan kayak dia ngajinya bagus ya, dia Islamnya bagus ya ternyata gitu. Gue ikutan gitu loh. Akhirnya filter itu jadi lebih terekspos lagi oleh
orang kebanyakan gitu yang ibaratnya bukan target pasar dari ibaratnya si artis ini kan bahkan even tidak berkerudung gitu ya. Rasanya followers-followersnya itu kan biasanya mengikuti tren segala macam ya. Ini kayak semacam judgmental sih, tapi memang biasanya seperti itu ya kan. Jadi orang-orang itu malah ikutan nyobain filter yang bersifat membaca ayat tersebut gitu loh. Nah, orang yang menciptakan filter ini rasanya sih pasti panen pahala karena filter itu cukup booming di di bulan Ramadan gitu rasanya. Nah, panen pahala itu yang membuat orang-orang pionir itu menjadi amat sangat bikin iri sebenarnya gitu ya. Nah, rasanya Citayam Fashion Week itu adalah yang pionir ya orang-orang yang seperti dalam tanda kutip ya Bonge, JJ segala macam gitu ya. Saya lebih suka ada gerakan yang semacam ini, tapi dalam konteks lain, tapi bagus dan viral gitu. Seperti waktu itu baca Quran di Malioboro gitu ya. Itu pionir tuh. Itu benar-benar orang yang gerakan pertama gitu loh. Jadi ibaratnya tidak menumpang ombak seperti Citayam Fashion Week segala macam. Bagi saya preferensinya seperti itu. Ngerti ya? Maksudnya kalau di Citayam Fashion Week nanya itu ya bukan dia pionirnya gitu loh. Rasanya kayak orang nggak asik yang tiba-tiba pengen ikut perkumpulan orang-orang yang lagi kepengen keren gitu rasanya. Nah kalau di Malioboro waktu itu kasusnya adalah orang-orang yang punya tren sendiri gitu. Mereka yang membuat ombak gitu ya. Akhirnya saya rasa itu mulai lebih mudah diterima dibanding ya saya rasa kayak kalau yang tadi wawancara di Citayam Fashion Week itu seperti numpang ombak orang lain gitu, tidak menjadikan pionir. Rasanya jadi seperti tidak kuat gitu secara terminologi kontennya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, maka teman-teman kalau bisa menjadi pionir ketika membuat satu event, movement, satu gerakan, teman-teman yang menjadi pionirnya gitu. Misalnya gerakan kebaikan yang berdasarkan Al-Quran surat apa gitu ibaratnya. Ya kayak gitu-gitulah. Misalnya ada movement-movement apa yang ibaratnya teman-teman bisa jadi pionir gitu loh. Maka konten-konten seperti itu yang harusnya viral dan kuat di secara ini ya. Secara after boomingnya gitu rasanya. Kan biasanya orang-orang yang nyinyir kan. Nah, kenapa konten-konten yang saya bilang wawancara tentang agama di Citayam Fashion Week itu cenderung saya rasa lemah karena orang-orang tuh kayak nganggapnya kayak alah ikut-ikutan aja lu, ikut-ikutan dakwah lu. Nah, jadi untuk meminimalisir hal itu teman-teman harus jadi pionir ya, walaupun ketika jadi pionir tetap ada yang nyinyirin ya, tapi nadanya tuh rasanya kayak ini tidak ikut-ikutan sama ini tuh hasil karya kita sendiri gitu ya. Agak sangat beda sih cemoohannya, walaupun dalam tanda kutip gara-gara fitnah akhir zaman ini cemoohan kita ya makin besar juga sih gitu. Tapi akan sangat beda gitu mana yang jadi kelasnya menjadi pionir, orang-orang yang menjadi orang-orang pertama kali sama orang-orang yang ngikutin atau numpang ombak gitu rasanya gitu, seperti itu. Lalu ada good design sama well design gitu ya. Oke. Good design saya akan jelaskan nanti ketika ending aja. Nah, secara garis besar adalah bagi saya konten itu ada yang good design sama well design ya. Good design itu adalah konten-konten yang bersifat visualnya bagus, seperti kalau postingan ya desainnya bagus segala macam seperti itu. Kalau video dia diedit dengan bagus, dengan rapi, dengan color grading yang mantap segala macam gitu, good design gitu. Lalu ada konten-konten yang well design. Well design ini maksudnya lebih ke maknanya. Oh, dia tuh maknanya seperti ini. Kayak konten-konten teman saya Sholah Ayub,
Itu yang konten-konten bersifat good design, well design juga gitu ya. Setelah kita scroll, maknanya begini, penyampaiannya seperti ini segala macam. Jadi ada dua tipe ini ya, tipe konten yang ya di mana ada good design sama well design. Nanti saya akan ajari sedikit materi layouting untuk good design, dan ini bisa dicoba di beberapa software ya, teman-teman, kayak Canva, Figma, Adobe Illustrator, atau Adobe Photoshop mungkin ya, atau Adobe atau Affinity Designer gitu ya. Ini nanti ada sebagian kecil aja, presentasi kecil ya. Dan itu tadi well design ya. Jadi ketika membuat suatu event itu jatuhnya well design ya. Materinya begini, pengisi acaranya seperti ini gitu, bla 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 segala macam gitu ya. Sehingga semua yang terangkum dalam event tersebut menjadi event yang sangat well design gitu ya. Let's say bagi saya Citayam Fashion Week itu salah satu event yang nggak sengaja tapi well design gitu. Saya ngerasa ada kecurigaan sama pemerintah Jakarta yang memang sengaja bikin area bagus di situ sehingga menjadi viral sendiri gitu ya rasanya gitu ya. Itu kan konten yang well design di bagian sistem tata kota, rasanya seperti itu. Nah, jadi kita perbincangkan, ada anak-anak Jamet Citayam yang ke sana gitu segala macam ya, sehingga daerah itu ter up sendiri gitu ya, kurang lebih seperti itu. Well design and good design. Lalu ada sharing sebelum sharing ya, karena biasanya ada konten-konten yang bersifat repost segala macam ya. Nah, teman-teman harus saring dulu sebelum sharing. Ini benar nggak keabsahan konten tersebut gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba repost, jangan langsung tiba-tiba sebutannya bagikan gitu ya. Rasanya tidak ahsan aja, karena kan ada beberapa orang yang terkena kasus karena yang dia share ternyata postingan yang bermasalah dengan satu instansi, satu apapun itu ya, satu masyarakat gitu, satu lingkungan masyarakat segala macam gitu ya. Ini poin yang sangat amat harus dilakukan saring sebelum sharing gitu ya. Lalu action teman-teman, kalau sudah ya teman-teman bisa mendesain segala macam. Mendesain maksudnya merancang ya, bukan. Jadi konten itu teman-teman, kalau konten itu nggak perlu desain bagus sebenarnya, tapi rapih sebenarnya. Apa sih yang dimaksudkan? Kayak teman-teman tahu kan ya, konten-konten yang bersifat cuma tulisan, hanya tulisan dengan hitam di atas putih gitu ya. Konten seperti itu pun dibilang konten ya konten gitu ya. Itu adalah bukan konten desain, tapi lebih ke konten penulisan gitu ya. Ya sudah, tinggal action. Kalau teman-teman nggak bisa desain ya kenapa harus bisa gitu ya. Maksudnya kenapa harus nunggu bisa rasanya. Jadi teman-teman action sekarang gitu ya. Sehingga ketika membuat konten, teman-teman tahu kesalahan yang teman-teman bisa improve ke depannya gitu ya. Maka do, evaluasi, dan be better ya. Maksudnya ya ketika sudah di action, teman-teman tinggal lakukan, evaluasi, dan jadi versi yang lebih baik di postingan selanjutnya gitu kurang lebih. Nah, maka teman-teman ketika teman-teman bikin entah itu konten yang bersifat tulisan, konten yang bersifat desain, konten yang bersifat desain carousel, reels, konten yang bersifat video, video editing segala macam, teman-teman ya silakan action. Lalu setelah itu cari kesalahannya, misalnya kesalahan kurang estetik nih, berarti kesalahannya apa nih? Ya silakan lakukan evaluasi dan jadilah lebih baik ke depannya gitu kurang lebih ya. Dan terakhir teman-teman harus ikuti point of view dari target teman-teman. Nah, misalnya teman-teman menentukan target dakwah nih, kira-kira rasanya kalau teman-teman berdiri sebagai target, malu nggak sih dikasih konten kayak gitu? Mau nggak sih dikasih konten kayak gitu? Misal kayak let's say kayak
Aduh, ini kayak gimana ya? Misal, saya pernah tuh di saya pernah apa ya? Saya pernah mengomentari kakak kelas saya gitu di Rohis dulu ketika zaman kuliah gitu ya. Kak, kenapa sih kalau misalnya ini jatuhnya, semoga ini tidak menyindir ya. Aduh, saya takut ini menyindir. Maksudnya, kenapa sih di acara pertama Rohis yang dimana itu acara perkenalan Rohis itu pernah ada open house ya, open house Rohis. Di acara pertamanya, di pembukaan pertamanya kok ada apa kabar kalian hari ini, terus tiba-tiba ada Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar gitu. Rasanya itu apa nggak sangat SD atau SMP sekali, Kak? Maksudnya kita nih udah kuliah loh, rasanya kayak alhamdulillah dengan gerakan gitu. Maksudnya kayak wow, ini kita sudah besar loh, maksudnya dan mereka tidak semuanya anak Rohis kan, namanya open house ya, rasanya open house. Saya waktu itu bersifat menjadi target gitu ya. Apa mereka tidak risih, Kak, dibegitukan? Maksudnya ya apa ya, agak sangat dalam tanda kutip agak cringe gitu rasanya, kayak udah gede diminta apa namanya, kayak lagu Balonku Ada 5 gitu rasanya, kayak kok ini kita nyanyiin ini lagi, ini kan kita lagu itu kan lagu anak-anak, rasanya seperti itu. Nah, maka teman-teman harus memikirkan point of view dari target. Kenapa seperti ini? Rasanya kayak misal kita mau ngasih makanan nih, tentunya harusnya sebagus-bagusnya kita harus ngasih makanan yang disukai dari orang yang mau kita kasih dong gitu. Bukan karena kita suka kita kasih. Jangan-jangan orang nggak suka apa namanya yang kita kasih. Misal, saya suka banget sama bubur, misal seperti itu. Terus orang nih, saya apa namanya, sayang karena Allah kepada teman saya gitu. Terus teman saya kasih bubur. Saya nggak tahu kalau misalnya teman saya itu nggak suka bubur gitu loh. Nah, itu kan akan sangat tidak apa namanya, tidak nyaman bagi dia. Mau nolak nggak enak, tapinya dikasih gitu. Tapi saya nggak suka bubur, rasanya seperti itu. Maka point of view dari target adalah hal yang harus apa namanya, dilihat dalam membuat konten, dalam membuat agenda kebaikan, dalam membuat apa namanya, materi-materi yang kita mau share atau ke publikasi kepada masyarakat umum gitu. Kira-kira kalau kontennya kayak gini orang-orang nerima nggak sih gitu? Kira-kira kalau pakai bahasa aku kamu orang-orang bakal nerima nggak sih? Kalau kira-kira kalau pakai bahasa lu gue orang-orang bakal nerima nggak sih? Kalau kira-kira kalau pakai bahasa sedulur, lur atau apa segala macam orang-orang bakal nerima nggak sih? Atau minimal kayak kalau lu mau make, lu nyaman nggak gitu, rasanya kayak gitu sih. Waktu itu saya pernah dengar podcast kayak cara nentuin keluarga lu asik apa enggak, rasanya kayak lu mau nggak sekelas sama keluarga lu, rasanya kayak gitu. Kayak ada podcast yang bilang kayak gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk melihat point of view dari target gitu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa ini penting? Karena kalau target tidak suka kita, ya apa yang kita sampaikan setelahnya juga menjadi hambar. Ini kan seperti Rasulullah. Dulu Rasulullah kan bangun apa namanya, bangun kepercayaan yang baik di masyarakat gitu ya. Sehingga ketika apa yang dia katakan, oh orang-orang tahu, oh ini orang baik nih, ini orang jujur gitu ya. Kurang lebih. Walaupun at the end tetap ketika menyampaikan wahyu dikira orang gila segala macam ya, dikira sesat segala macam gitu ya. Ya, tapi yang terbentuk di masyarakat dia adalah Rasul adalah orang baik gitu ya. Sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia
dakwahkan itu beberapa orang tetap ada yang nerima gitu ya. Jadi iya ini kebaikan gitu, rasanya seperti itu gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Masa sih orang mau berbuat kebaikan tapi gara-gara cara kita yang salah orang jadi menolak kebaikan ya. Seperti kayak dulu tuh udah saya sering banget diledekin, lu mau dakwah ya Lang gitu ya. Kayak gara-gara kita pakai jaket LDK ya, kita pakai jaket lembaga dakwah fakultas gitu ya, yang ada tulisan Rohis fakultas desain gitu. Itu kan kayak lu mau dakwah hari ini Lang gitu, kayak waduh udah diginiin, udah ngedown duluan kita gara-gara ditembak sama teman kita gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pikirkan POV target. Nah, maka dengan adanya ledekan seperti itu ya saya membaur gitu ya. Ya saya mencukupkan memakai jaket-jaket yang bersifat komunitas seperti itu ya di acara-acara komunitas aja gitu ya, tidak bersifat di masyarakat umum gitu ya, sehingga dengan tujuan saya memikirkan point of view dari teman-teman saya yang saya rasa ya saya harus cukup berbaur kalau mau mendakwahkan perihal ibaratnya kayak yang minimal sholat ke mereka gitu, kurang lebih seperti itu gitu loh. Pikirkan POV atau point of view dari target, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja materinya, tapi sebelum itu kita balik lagi kepada materi yang saya mau share di Good Design di bagian desain grafis ya, kurang lebih. Kan tadi konten-konten tuh udah banyak yang saya sebutin ya, kayak konten-konten tulisan, konten-konten ya desain, konten-konten carousel, segala macam konten-konten yang bersifat reels atau video editing. Saya mau memfokuskan di Good Design di bagian graphic design karena saya bisanya di situ ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa diperhatikan kalau di oke, sebentar. Ini share screen-nya saya akan rubah ke layar yang baru. Oke, new share ke ini. Nah, ilmu desain yang pengen saya bagikan di sini, teman-teman bisa coba di software-software berikut ya. Kalau software yang bersifat free itu bisa di Canva atau Figma. Kalau yang bersifat subscribe bisa di Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop, dan yang berbayar sekali itu Affinity Designer atau Corel ya. Ini mungkin ilmu desain yang mungkin saya bisa sharing kecil-kecilan. Kenapa saya share ini? Teman-teman, intinya gini, apa yang saya share ini teman-teman bisa pelajari tata caranya di luar, tapi yang saya ajari berikut ini adalah kerangka pikir sebenarnya. Kerangka pikir kalau mendesain di software-software ini itu begini gitu deh. Khususnya adalah layout. Saya mau mengajari layout teman-teman. Nah, let's say saya buat gambar seperti ini ya. Ini saya mau membedah anatominya. Nah, dalam postingan saya ini namanya kaligrafi ya. Kaligrafi itu adalah teknik menulis indah. Tidak banyak dipakai di Indonesia, tapi kaligrafi adalah teknik menulis indah. Kalau ada namanya hand lettering itu adalah teknik menggambar huruf gitu ya, menggambar huruf. Ini saya menggambar satu-satu. Lalu ada namanya, kalau ada 3 ilmu kalau nggak salah di dunia huruf-hurufan, yaitu ada satu lagi namanya tipografi. Tipografi itu adalah mengatur huruf. Ini yang mau kita mau kita pelajari sekarang gitu ya, tipografi. Ada kaligrafi, hand lettering, dan tipografi gitu kurang lebih. Lalu di sini ada kanvas. Kanvas itu area kerja ya, area kerja kita nih. Area kerjanya yang kotak putih ini, kotak ini nih. Kotak besar ini kurang lebih. Lalu ada ilustrasi, yaitu di mana gambar yang saya buat. Dan yang terakhir adalah pelajaran layouting. Ini yang mau saya garis bawahi dan saya sharing pada kesempatan kali ini.
Layouting itu maksudnya adalah menata, teman-teman. Seperti teman-teman menata buku-buku di lemari kalian, ya, di mana buku besar bersama dengan buku yang lebih kecil, gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Lain sebagainya gitu ya. Kadang kan ada orang yang naruhnya sembarangan aja gini. Ada yang naruhnya begini, ada yang naruhnya begini, ada yang naruhnya begini. Ini kan secara layout tidak bagus gitu ya, tidak indah aja gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu kan agak better kalau misalnya dirapihin gitu ya. Jadi orang lihatnya kayak lebih indah gitu ya. Nah, kurang lebih layouting tuh seperti itu, teman-teman. Nah, ketika membuat suatu postingan, teman-teman bisa membuat layouting seperti yang saya contohkan berikut ini. Teman-teman misal nih ya, teman-teman bikin artboard misalnya 1000 dikali 1000, teman-teman. Nah, teman-teman harus bikin batas margin dalam menaruh fontnya itu di 4:5 dari skala keseluruhan skala keseluruhan postingan dari kanvas kerjanya gitu ya, teman-teman ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, poin ini silakan teman-teman catat ya. Misal ininya 1000, maka teman-teman bikin batas margin dalam kotak. Kalau di Canva ini ada active margin ya, teman-teman bisa pelajari sendiri bagaimana memunculkan margin di Canva. Nah, teman-teman bisa membuat batas marginnya tuh di dalam kotak ini gitu ya, di dalam kotak 4/5 ini. Maksudnya 4/5 tuh gimana? Nah, misalnya kalau di dalam ditarik lagi, ini 3/5. Ini misalnya 2/5. Ini 1/5 gitu ya. 4/5 tuh maksudnya di bagian sini nih. Nah, nanti pada hasil akhir tuh akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, postingan akan menjadi seperti ini. Batas aman margin dalam menaruh font. Nah, di sini benar-benar tidak ada objek yang bersifat tulisan gitu ya. Kalau seperti ini kan akan sangat jelek ya, teman-teman. Ini ditaruh di sini, ini akan mepet ke sini, ini sangat amat jelek, teman-teman. Nah, maka area yang di luar 4/5 ini teman-teman harus kosongin, tidak ada tulisan di situ, kurang lebih seperti itu. Ini fungsinya di mana, Bang? Ini bisa dibilang teman-teman bisa bikin postingan seperti ini nih. Misalnya ini saya ganti deh, Rumah Quran. Ya, di sini ada judul acara, Rumah Quran judul acara. Di sini ada gambar masjid. Di sini ada koresponden tuh maksudnya di mana saya harus kemana, misalnya siapa gitu ya, Rumah Quran gitu misalnya ya, Rumah Quran. Nah, kalau di sini masih nempel, ini kecil, insya Allah masih aman gitu ya. Ini agak, nah kurang lebih seperti itu ya. Ini masih aman dilihat. Di sini misalnya ada gambar masjid gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka margin yang dibentuk adalah 4/5 dari keseluruhan margin yang dibuat, teman-teman. Nah, kalau misalnya buat ini gimana? Kalau misalnya buat story, nah teman-teman bikin batas marginnya itu adalah di garis terkecilnya, misalnya let's say seperti ini ya. Ini misalnya 1000 ya. Misalnya kan story itu berapa ya? 1000, saya lupa. 1600 kalau nggak salah ya. Sorry, ini harusnya kayak gini nih. Ya. Nah, teman-teman bikin kotak batas marginnya itu yang 1/4 dari garis terpendeknya gitu ya. Maka let's say seperti ini. Nah, jadi teman-teman di kanan kiri itu teman-teman bisa ini nanti dibesarin seperti ini.
Di luar kotak ini, teman-teman, itu adalah area kosong gitu. Area kosong yang teman-teman sebaiknya jangan isi pakai font gitu ya. Nah, ini batas marginnya segini gitu ya. Nah, misalnya ada judul di sini, ada jam berapa segala macam ya, bla 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 segala macam, atau mau ditengahin lebih aman sih harusnya, karena story itu bersifat tegak gitu ya. Jadinya betternya di tengah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau mau story, teman-teman, ini mungkin bisa dicatat. Kan ini kalau story itu kan perbandingannya 9:16 ya. Jadi kalau atasnya 900, di bawahnya bisa 1600. Maka ini adalah settingan yang harus teman-teman ikuti ya. Kayak 250 ini untuk batas atas, 250 ini batas bawah. Kenapa? Karena kan biasanya kita suka ada ini ya. Di sini ada tulisan misalnya rumah Quran gitu ya. Rumah Quran. Let's say seperti itu. Kalau ada desain di sini, ini akan tertutup oleh @rumah Quran yang ada di Instagram gitu. Dan yang ada di sini, ini akan tertutup oleh kolom komentar yang ada di story gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka area kerja yang bagus adalah di area 1100 ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka ya batas margin yang bisa dipakai teman-teman ya sekitar ini nih teman-teman. Nah, ya kurang lebih seginian lah ya. Margin itu kan batas ya teman-teman. Maka teman-teman area tulisannya di sepanjang kotak ini aja, nggak boleh keluar dari sini. Karena itu akan merusak estetika gitu, kurang lebih seperti itu. Itu sih sebenarnya teknis. Ini teknis kecil banget, tapi pengaruh ke desain kalian yang dalam skala besar gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan bikin poster yang sebenarnya kesalahannya kecil tapi berimbasnya besar sekali, yaitu adalah salah layouting gitu ya. Layouting ini kan menaruh tadi ya, seperti ini analoginya adalah seperti menaruh barang-barang di apa sebutannya di lemari kotak gitu ya. Makanya ya ini seperti ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Menaruh fontnya di batas-batas margin dalam skala 4:5. Bang, kalau ininya 1200 gimana? Ya berarti skalanya itu adalah 900 dikali 900 gitu. Gitu aja, pokoknya main skala teman-teman. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman ini bisa dicatat ya yang ini ya. Kalau teman-teman mau mendesain nanti, kalau teman-teman mau latihan font pair atau menjodoh-jodohkan font atau tulisan, teman-teman bisa datang ke fontpair.co. Ini untuk latihan teman-teman, untuk latihan font pairing. Kalau misalnya teman-teman mau mencocok-cocokkan. Kayaknya font ini cocoknya sama font apa ya gitu ya, kurang lebih. Ini sama font apa ya, teman-teman bisa datang ke font pairing gitu ya. Fontpair.co. Lalu kalau untuk mencocok-cocokkan warna, teman-teman bisa datang ke colors.co. Ini silakan dicatat atau di screenshot kalau teman-teman lagi tidak megang catatan ya. Colors.co untuk latihan color pairing gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir, kalau teman-teman bingung nyari font di mana, teman-teman bisa nyari di Google Font. Cari Google Font, di situ teman-teman bisa download, itu free buat commercial use. Kalau teman-teman mau ada yang terjun ke dunia desain, teman-teman bisa menggunakan Google Font, karena biasanya itu udah free, nggak bakal ada sengketa-sengketa gitu ya, kurang lebih fontnya gitu ya. Nah kalau ini teman-teman, ya teman-teman mau menggunakan Canva, Figma gitu ya, itu teman-teman yang free, atau teman-teman yang sifatnya subscribe atau bayar bulanan, kayak ngontrak ya, itu di Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop, dan yang berbayar di Affinity Designer atau Corel Draw gitu kurang lebih. Nah, ilmu yang saya terapin ini teman-teman bisa pelajari sendiri di antara software-software ini. Sebenarnya saya cuma ngasih kerangka pikir sebenarnya teman-teman. Karena kan biasanya orang-orang ngasih tutorial desain, saya ngasih kerangka pikir. Kerangka pikir yang saya share tadi adalah ini ya, kalau bikin layout skalanya 4:5, nah, batas marginnya di dalam kotak itu tidak boleh keluar seperti ini ya. Tidak boleh keluar-keluar seperti ini, karena akan sangat berantakan gitu desainnya gitu kurang lebih ya.
sisanya teman-teman bisa explore sendiri. Kalau gambar sih nggak ada masalah. Kalau gambar mau keluar-keluar ini nggak ada masalah. Ini gambar masjid misalnya ya. Kurang lebih itu sih. Nah ini seperti salah satu contoh poster yang pernah saya bikin. Ini kan ada batas margin ya. Ini gambar keluar-keluar gitu ya kurang lebih. Di sini ada koresponden at really great site segala macam. Ini misalnya ini tagline dari event tersebut misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih desain standar poster tuh kayak gini. Nggak rame tapi tetap padat gitu ya. Kurang lebih nggak berantakan gitu ya. Dia terlihat berantakan tapi tidak sebenarnya karena ada fungsi-fungsi layout yang tetap saya utamakan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja sharing saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak teori dan juga semi praktek ini ya. Kurang lebih dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan saya kembalikan ke MC untuk buka sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Gilang yang sudah menyampaikan banyak ilmunya ya. Dan tadi saya sedikit menangkap bahwasannya kadang mendengarkan atau melihat apa kesukaan orang lain itu juga nggak masalah ya, dalam hal-hal tertentu. Gitu. Kemudian juga saya mengambil beberapa poin tadi yang disampaikan, kita perlu tahu tujuan kita bermedsos, cakupannya apa yang kita pilih, yang sehingga kontribusi kita itu bisa lebih spesifik yang masalah yang kita selesaikan. Kemudian juga ketika sudah posting atau berkonten itu nggak usah langsung mikirin berapa likes-nya, engagement-nya ini seberapa besar, tapi lebih kayak ya udah lepasin konten itu sehingga mengalir dengan sepertinya. Kalau di TikTok mungkin FYP-nya apakah akan lebih cepat atau lebih lambat seperti itu. Kemudian juga salah satu konten yang lagi rame adalah konten yang jujur dan problem solving, di mana kita ini menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan solusi kita berikan kepada audiens. Dan juga tadi disampaikan bahwa kita ini perlu menjadi pionir kebaikan, karena dengan begitu amal jariah atau pahala yang mengalir itu akan datang kepada kita. Ya, jangan mungkin awalnya kita bisa ikut tren yang ada, tapi barangkali dari ide-ide kita ini bisa munculkan pionir atau tren-tren yang baru, sehingga itu kebaikan bisa terus dirasakan oleh banyak orang. Tentunya yang paling penting adalah action. Mulai dari sekarang lakuin aja dulu, kemudian juga kalau misalnya kurang baik diperbaiki dan menjadi lebih baik. Tadi juga disampaikan mengenai praktek yang kerangka berpikirnya dalam berdesain ya, mulai dari ada tulisan-tulisan, kaligrafi, tipografi, dan bagaimana margin-margin yang dipilih gitu ya. Oke, tanpa menunggu lama, barangkali teman-teman ada yang sudah penasaran, saya persilahkan untuk 2 orang terpilih untuk menyampaikan pertanyaannya, bisa langsung dinyalakan mikrofonnya, atau bisa disampaikan melalui via kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Oke, Kak Ruri mau menyampaikan pertanyaan? Silakan. Bagaimana? Boleh raise hand dulu yang kalau mau bertanya, biar saya nanti persilahkan. Oke. Nampaknya masih merangkai kata-kata nih Kak untuk bertanya. Nggak apa-apa. Oke, kalau belum ada mungkin aku dulu deh. Jadi aku sebenarnya gini sih Kak, kadang kalau misalnya kita udah mulai nih atau mulai pertama kali, terus ada aja fase di mana kayak kita ini ingin yang bagus dulu gitu, ingin yang bagus, kita rangkai susun segala macam sehingga pengennya itu langsung perfect lah istilahnya. Dan juga tidak sedikit kadang saya itu suka membandingkan dengan karya orang lain, sehingga itu yang menghambat progres. Misalnya berkonten saya itu menjadi lebih lambat. Menurut Kak Gilang itu gimana? Iya, sebenarnya itu wajar ya, karena saya sendiri pun sering merasa seperti itu ya. Sebenarnya kan ada istilah practice make perfect gitu ya. Semakin banyak kita praktek, itu yang membuat jam terbang kita tuh menjadi lebih
luas lagi gitu ya, menjadi lebih terpercaya gitu, kurang lebih seperti itu. Kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita terima dengan karya-karya pertama kita gitu ya. Tapi kita pun tidak tahu cara memperbaiki karya tersebut. Maka saya rasa sih terjunin aja dulu misalnya gitu. Nanti ada forum yang mungkin akan membantu teman-teman. Karena kan Panji Pragiwaksono bilang gitu, karya pertama lu pasti jelek gitu loh. Karya pertama lu pasti jelek karena itu adalah karya pertama lu gitu loh. Biarin itu dijelek-jelekin orang lain. Yang penting tuh intinya setelah itu kamu improve gitu. Setelah kamu improve, kamu menjadi lebih baik. Lama-kelamaan kamu akan handal melakukan hal itu kan, kurang lebih seperti itu gitu loh. Sehingga ya udah sebenarnya ada batasan-batasan yang ada pada diri kalian itu jangan dijadikan halangan, karena biasanya orang-orang yang ditempa dengan keterbatasan malah biasanya lebih jago-jago ya. Let's say seperti bola bekel teman-teman. Kalau teman-teman lempar lebih kencang ke bumi, dia kan lompat lebih tinggi gitu ya. Kurang lebih analoginya seperti itu gitu loh. Biasanya orang-orang yang apa namanya, ada satu quote gini ya, newbie yang rajin akan mengalahkan master yang malas gitu ya. Biasanya ada orang-orang yang udah master tapi dia malas upgrade skill segala macam. Tapi ada ibaratnya newbie yang rajin banget, dia improve terus. Dia akan lama-lama mengalahkan master yang udah apa namanya, malas gitu ya, malas improve gitu ya. Jadi jangan ragu teman-teman buat memulai karya pertama, dan ya udah action aja dulu, nanti pelajari apa yang kurang, apa yang lebih bahkan. Ternyata selama ini kata-kata saya terlalu gimana nih gitu kepada apa namanya, kepada audiens gitu kan. Ternyata selama ini kata-kata saya terlalu langsung dakwah gitu misalnya kepada audiens gitu. Maka ya itu harus dikurangi rasanya gitu, biar bridgingnya tuh mantap gitu, biar jembatannya tuh nggak terlalu tiba-tiba langsung ayat gitu tiba-tiba gitu, let's say seperti itu. Atau ada kurangnya, oh ternyata selama ini layout saya salah gitu, tulisan-tulisan terlalu mepet kepada ujung apa namanya, ujung gambar gitu, kurang lebih seperti itu. Makanya teman-teman harus ya seperti tadi saya bilang, do, eval, dan better gitu ya. Maksudnya lakukan evaluasi ya jadi lebih baik lagi ke depannya gitu, kurang lebih seperti itu sih Mas Fakih, kurang lebih. Oke, terima kasih, mantap banget ya. Saya juga kadang suka ngikutin Mas Panji sih. Dia juga bilang kan kita itu lebih baik menjadi sedikit lebih beda dibandingkan sedikit lebih baik. Artinya ketika memang kita ingin memulai berkarya, ya udah coba dulu aja gitu, dibandingkan kita membandingkan dengan orang lain, ingin berusaha lebih baik tapi malah lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki atau yang bakat kita lah. Iya. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya nggak nih? Mumpung bisa ketemu langsung dengan Kak Gilang, dan ya jarang-jarang gitu ya kesempatan ini bisa sebelum abangnya pulang. Iya, baik. Silakan teman-teman. Izin nanya ya. Oh iya, boleh Kak. Boleh. Ruli. Ya, makasih untuk RPPI yang udah mengadakan acara ini. Terus buat Kak Gilang juga tadi ilmunya ini banget ya, bermanfaat banget. Kalau saya sih terus terang baru mau mengawali gitu, belajar mama untuk berdakwah di dunia medsos. Cuman kan memang pasti ada gap usia ya. Kalau misalnya saya nyasar ke kaum generasi Z gitu, kira-kira ada saran nggak buat Kak Gilang? Terus juga saya ngelihat misalnya untuk sekolah-sekolah, let's say yang udah Islam berpadu gitu ya, anak-anaknya mungkin mereka yang lagi semangatnya berdakwah gitu kan, terus pengen bikin konten gitu, hanya mereka yang bagus gitu, maksudnya saran buat mereka supaya bisa lebih
bisa diterima gitu. Jadi nggak langsung yang kaget istilahnya ngedakwahin atau gimana gitu ya. Pertanyaannya ini ya random dan kayaknya ini banget apa namanya kemana-mana. Punten nggak apa-apa saya pengen sharing ini aja. Makasih. Iya, Bismillah. Jadi kurang lebih ya nggak apa-apa sih pertanyaan seperti itu karena ya tadi untuk memulai konten kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa mulai dari konten yang bersifat kebaikan tadi gitu ya. Kayak tadi konten sederhana, konten ngasih makan kucing, ngasih kan kemarin yang saya bilang tadi ada konten yang bersifat memulai membagikan makanan ketika pandemi segala macam seperti itu. Itu kan konten-konten yang halus, balutannya benar-benar sebenarnya itu dakwah gitu ya. Sebenarnya kita mengajak orang ayo berbuat baik gitu ya. Tapi kan tidak ini ya, tidak secara langsung rasanya membuat kebaikan itu terasa sangat amat kencang gitu rasanya. Tidak terasa membuat dakwahnya itu terasa amat sangat kencang gitu ya. Pada akhirnya itu adalah kebaikan yang bersifat berbagi gitu, berbagi sesuatu gitu ya, rasanya kan seperti itu. Maka mungkin teman-teman kalau misalnya bingung dari awal konten dakwah apa yang rasanya bisa diterima, ya teman-teman bisa mulai dari konten yang bersifat kebaikan aja, kecil-kecilan gitu. Kayak nge-storyin ngasih makan kucing nih, anak saya lagi ngasih makan kucing gitu-gitu kan, Dede sayang kucing ya gitu ya, kayak gitu-gitu kan itu sangat amat relate bagi kita orang tua muda gitu, rasanya kayak wah kayak baik sekali orang tua ini gitu ya, maksudnya ngajarin anaknya untuk berbuat kebaikan kepada sesama makhluk Allah gitu ya. Saya rasa gap konten-konten seperti itu tidak akan terlalu berasa di mau umur berapapun gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin juga ini mungkin ya, kalau mungkin Mbak Ruli bisa mau mulai konten-konten bersifat video seperti itu, Mbak Ruli juga bisa nyambi dengan membuat konten-konten, kalau misalnya Mbak Ruli tahu sambil nyari rezeki, yaitu ada ibaratnya konten-konten bersifat affiliate gitu ya, konten-konten yang mempromosikan suatu barang gitu ya, kayak di Shopee affiliate, Tokopedia affiliate gitu ya. Bisa juga konten-konten yang bersifat apa sih, benda-benda apa sih yang rasanya bisa bermanfaat bagi keluarga muda yang pengen mencapai satu titik kebaikan dalam rumah tangganya. Misal ada buku ini nih guys, hari ini aku lagi baca buku ini nih guys gitu, ini bisa dibeli di toko Shopee ini gitu. Tiba-tiba ada itu kan perihal afiliasi, jadi sambil berdakwah juga kita menyarankan orang dapat komisi afiliasi juga gitu. Jadi ibaratnya biasanya ini ibu-ibu yang saya lihat di Facebook tuh kayak gitu penghasilannya tuh kayak kok ini ibu-ibu bisa 2 digit, 1 digit gitu ya, kayak wah sekalian mempromosikan barang gitu ya. Hai guys, kali ini saya mau sharing tentang mainan anak yang bisa melatih motorik mereka gitu kan. Ibaratnya itu kan konten yang sangat amat positif ya ibaratnya. Oh, kalau misalnya motoriknya bagus, tentunya merawat anak ini mengajak dia belajar ke depannya akan lebih optimal gitu, rasanya seperti itu. Itu kayaknya sih kalau gap kayak gitu akan sangat terminimalisir ya, karena kan let's say misalnya Mbak Ruli di umur yang saya nggak tahu berapa, misalnya orang tua muda dengan orang yang ingin menikah gitu kan, itu kan akan kayak wah ini bermanfaat sekali kontennya karena saya belum menikah nih, ini konten yang bisa saya simpan sekarang untuk nanti ketika saya punya anak saya bisa beli barang ini gitu kan, saya bisa lihat lagi gitu kan, itu kan kayak wah masih ada ini yang sangat amat bagus. Atau adik-adik yang mungkin belasan tahun punya kakak punya anak pengen beliin keponakannya hadiah gitu kan, itu akan sangat bermanfaat gitu ya. Konten-konten yang bersifat kecil kebaikan aja itu sudah amat sangat saya rasa impactful untuk memulai satu konten kalau mau terjun ya langsung ke situ gitu ya. Mungkin saya mau langsung jawab pertanyaan di chat nih, ada pertanyaan yang mungkin agak sangat nyambung. Kalau buat Reels ada rekomendasi aplikasi yang bisa mendukung nggak Kang? Ini saya ketikin ya. Ini aplikasi di HP ada namanya VN atau CapCut ya.
kok bentar. CapCut. Nah, teman-teman bisa mulai dari 2 aplikasi ini ya. Ada di kolom chat, ada VN atau CapCut. Teman-teman bisa download itu ya. Saya lebih menyarankan CapCut karena dia ada subtitle ya, subtitle ini ya, buat di sini. Kalau misalnya saya ngomong nanti ada auto subtitle. Nanti teman-teman bisa cari tutorial di YouTube. Kenapa ada subtitle? Biasanya kan kalau ada orang-orang yang nggak mau nonton video, suaranya terlalu besar, kita tetap ngerti videonya. Atau dalam tanda kutip, ibu-ibu yang udah malam nggak bisa menyusui anaknya gitu, pengen tetap nonton video tapi nggak mau anaknya kebangun gitu ya. Itu kan membantu banget gitu ya, makanya di CapCut ini bisa dipelajari banget gitu ya, kayak gitu teman-teman gitu ya. Mungkin itu menjawab pertanyaan Mbak Linda juga sekalian ya, teman-teman bisa download atau ini gratis kalau nggak salah, dua aplikasi ini gratis ya tentang pervideoan. Kalau tag video saya rasa teman-teman harus nge-tag videonya portrait. Kalau untuk konten-konten sekarang ya. Kalau landscape agak sangat jarang ya biasanya kalau konten-konten yang berbau Instagram, biasanya itu untuk YouTube biasanya. Jadi kalau teman-teman saya usahain teman-teman nge-tag-nya portrait, jangan landscape ya, jangan landscape. Gitu kurang lebih. Jadi nge-tag videonya ya portrait gitu ya, buat story kan biasanya masuk story gitu ya. Kalau sekarang orang-orang sesimpel muter HP buat nonton itu agak lebih malas sebenarnya. Jadi maka disesuaikan aja videonya lebih ke portrait gitu, kurang lebih seperti itu kalau buat konten-konten video. Kurang lebih gitu ya Mbak Ruli dan Mbak Linda ya, sekalian mungkin menjawab pertanyaannya. Oke. Ini ada satu lagi. saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Mas Fakih, apa gimana? Ya, boleh. Satu lagi. Ya, Kak mau bertanya berapa durasi video yang pas ketika ingin membuat konten video kebaikan dan tips agar video konten kita menarik. Oke. Durasi biasanya kalau di Reels itu sekitar 1 menit di video di Instagram atau di TikTok ya, atau segala macam apapun itu ya medianya gitu. 1 menit, bisa kurang itu better. Kalaupun kurang harus tersampaikan apa yang mau disampaikan gitu kan, ada yang kurang tapi video-video yang tipikal nggak jelas nih mau nge-share apa sih gitu kan. Tapi kan ada juga ibaratnya tutorial yang lebih panjang dari itu dan itu masuknya kayak IGTV kalau nggak salah gitu ya. Rasanya kayak semenit itu udah sangat amat membantu gitu ya kalau untuk konten-konten yang bersifat tutorial gitu ya. Orang-orang juga nggak bakal mau nonton tutorial yang panjang-panjang karena kayak ini tutorial panjang amat, berhasil nggak sih ini tutorial gitu ya, rasanya kayak gitu, ada pertanyaan-pertanyaan gitu dalam diri mereka gitu. Nah jadi 1 menit itu kurang lebih pas. Dan tips agar video konten kebaikannya menarik, teman-teman harus belajar bikin thumbnail yang bagus. Nah teman-teman bisa bikin thumbnail di aplikasi Canva ya. Kalau misalnya mau yang gratis tadi di aplikasi Canva atau di aplikasi apa ya? Ya aplikasi-aplikasi pengedit gambar atau PixArt kalau di HP itu ada. Ini ya, bisa di antara 2 itu teman-teman taruh thumbnailnya yang agak sangat menarik perhatian di depan timeline dari video yang mau diedit gitu. Nanti ketika mau dipost si thumbnailnya itu ditarik ke depan sehingga yang muncul ketika orang nge-scroll pertama kali itu thumbnailnya itu. Itulah alasan kenapa banyak YouTuber yang kalau bikin thumbnail tuh kayak gitu-gitu kan, kayak mangap kenapa. Nah, itu untuk menarik orang gitu sebenarnya, untuk menarik orang gitu kan. Apa dia terkejut kalau misalnya ada podcast horor gitu, dia kayak nutupin hidung kayak nyium bau mayat, rasanya kayak gitu-gitu. Itu untuk menarik orang sebenarnya gitu, untuk menarik orang menonton video kita sebenarnya. Kayak orang pusing kalau nonton podcast horor atau takut atau gimana gitu. Itu untuk apa sih yang terjadi behind the story gitu, kurang lebih seperti itu. Agar konten itu
jadi lebih menarik. Secara visualnya kan langsung kayak, oh ini apa nih? Kayaknya rame gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya share dari 3 pertanyaan ini. Oke, baik. Istilahnya mungkin clickbait gitu ya. Kadang Clickbait, betul. thumbnailnya sangat wah, tetapi isinya ya kayak biasa aja. Tapi yang penting mah trafficnya dulu itu, atau banyak orang yang datang sehingga kayak ya Betul. udah rame dulu aja. Isinya bagus ya alhamdulillah, tapi kalau isinya kurang ya yang penting banyak yang nonton. Iya, sebenarnya bukan kita mengharapkan banyak banget yang nonton terus kita dapat ketenaran, tapi ibaratnya semakin banyak video kita ditonton, kebaikan yang kita bawa sebagai orang yang membuat konten kebaikan itu tersebar gitu, kurang lebih seperti itu. Iya. Wah, mantap banget nih, mulai dari materi juga udah sangat bermanfaat gitu ya, ditambah dengan penjelasan dari sesi Q&A gitu. Oke, terima kasih Kak Gilang. Mungkin sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, kita foto bersama dulu Kang untuk mengabadikan Oke, boleh. Kegiatan pada hari ini. Silakan teman-teman yang bisa menyalakan kameranya untuk menyalakan sekarang, biar kita dokumentasikan. Insya Allah aba-aba dari saya. Mangga teman-teman, ditunggu. Oke. Ditunggu 1 menit nih. Biar nggak lama-lama. Kalau lokasi rumah Quran ini di mana sih, Mas? Rumah Quran sebenarnya ini kayaknya masih satu di RPPI juga deh. Kalau saya itu di daerah Paledang, dekat stasiun yang setelah stasiun Bogor ke arah Sukabumi itu. Oh, iya. Di situ sih. Soalnya masih satu juga di RPPI kan. Cuman ini salah satu bagiannya gitu dari RPPI. Oke, nampaknya segini aja yang udah. Mungkin nggak apa-apa. Saya akan aba-aba 3 detik. Nanti silahkan teman-teman bergaya atau memposisikan dengan yang kondusif atau paling bagus. Oke, 3, 2, 1. Oke, layar kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jazakallah khairan katsiran kepada Kak Gilang Woyong sudah menyempatkan hadir dan memberikan banyak ilmunya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengimplementasikannya dan juga menebar manfaat ke kerabat kita, sahabat kita, maupun keluarga kita, dan semakin banyak yang bisa merasakan konten-konten kebaikan di tengah bergelimangnya konten-konten yang bahkan belum tentu lebih bermanfaat gitu ya. Oke, dipersilakan Kak Gilang kalau ada kesibukan atau lainnya bisa langsung meninggalkan ruangan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses teman-teman ya. Izin pamit. Terima kasih Kak. Iya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita akhiri akan ada pengumuman sedikit dari panitia. Insya Allah akan disampaikan oleh Kak Aska ya, perwakilan dari Rumah Quran. Mangga dipersilahkan Kak Aska untuk menyampaikan informasinya. Oke, baik. Teman-teman minta waktunya sebentar ya untuk sedikit sharing tentang teman baik Quran. Saya izin share screen juga ya. Langsung aja. Jadi sebelumnya jazakumullah khairan katsiran teman-teman yang sudah hadir dan juga bergabung ya di training orientasi teman baik Quran. Nah, di sini saya akan ngejelasin apa sih teman baik Quran itu gitu ya. Ini adalah salah satu program dari Rumah Quran RPPI yang semoga teman-teman di sini bisa join ya lebih lanjut dan apa sih benefit dan lain-lain nanti kita akan bahas. Nah, jadi teman baik Quran itu adalah program kolaborasi bersama RQRPPI untuk menyebarkan nilai Qurani melalui konten bermanfaat di media sosial. Jadi kita tahu ya, media sosial sekarang tuh sangat-sangat berdampak banget dan kita pengen mewarnai media sosial ini dengan sharing-sharing kebaikan terutama nilai-nilai Qurani gitu.
Karena salah satu motivasinya juga adalah satu hadis ini ya, siapa yang menunjuki pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Dan kenapa judulnya teman baik Quran gitu ya? Karena pertama karena ini penyelenggaranya rumah Quran ya, gitu. Dan juga harapannya dengan kita bergabung gitu di teman baik Quran, kita menjadi sahabat Quran yang nggak hanya berinteraksi langsung dengan Quran gitu ya, kita tilawah, murojaah, tahfidz dan lain-lain, tapi juga kita menyebarkan nilai-nilainya, sehingga kita juga dapat kecipratan pahalanya dari para pelaku yang terinspirasi dari konten bermanfaat kita. Nah, program ini gitu insya Allah nanti akan dibuka gitu ya, satu batch terdekat yaitu bulan Agustus sampai Januari ya, selama 6 bulan program ini. Nah, apa sih benefitnya kalau teman-teman join teman baik Quran ini? Yang pertama nanti insya Allah teman-teman akan dapat pelatihan skill kemediaan tiap bulannya dari para pakar ya, tentunya kita akan belajar bareng-bareng karena kita pun masih perlu ilmu ya untuk upgrade tadi seperti yang dari materinya Kang Gilang. Lalu teman-teman yang akan terpilih jadi teman baik Quran ini akan dapat akun Canva Pro yang resmi gratis selama 6 bulan. Nah, ini dengan syarat dan ketentuan ya, maksudnya adalah nanti teman-teman ada komitmen tertentu dan kita evaluasi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman aktif selama 6 bulan tersebut, maka akun ini akan didapatkan gitu. Nanti kalau misalnya ternyata di tengah-tengah ada kendala dan lain-lain, nanti ada konsekuensi tertentu. Nah, selain itu juga dapat teman belajar dari lingkungan positif tentunya, yang sama-sama punya interest yang sama, dan juga adalah berkesempatan mendapat beasiswa program kelas RQR-PPI. Jadi RQR-PPI ini juga buka kelas-kelas belajar ya, kelas-kelas online yang sudah berjalan, kelas tahsin, kelas tahfidz gitu ya, yang bisa teman-teman ikuti nanti, dan untuk teman baik Quran bisa berkesempatan untuk dapat beasiswanya. Dan teman baik Quran ini hanya untuk 20 orang terpilih. Jadi teman-teman pastikan jadi salah satunya ya. Oh ya ini. Oh. Nah, apa aja sih tema pelatihan bulanannya? Kurang lebih 3 topik utama ini. Karena kita akan handle lebih ke konten yang Instagram ya. Jadi tentang basic design, creative writing, dan juga videografi. Dengan nanti mungkin pendalaman-pendalaman tertentu. Lalu apa syarat bergabungnya? Hanya cukup 2. Yang pertama adalah teman-teman cukup bersedia dan komitmen nih bikin minimal 2 karya atau konten bertema Al-Quran selama 6 bulan ya, selama periode batch ini. Lalu yang kedua, setelah teman-teman oke nih aku insya Allah bisa gitu ya bikin minimal 2, teman-teman nanti isi form seleksinya, yang kemudian nanti teman-teman diminta untuk melampirkan portofolio karya yang udah pernah dibuat. Misalnya teman-teman pernah buat desain flyer acara tertentu, atau misalnya tugas sekolah, atau apapun ya yang udah pernah dibuat aja, bisa dilampirin ke link yang tertulis di sini ya. Nanti minta tolong mungkin ada yang share di chat untuk linknya, barangkali ada yang mau langsung mengisi, ataupun nanti akan saya infokan di grup peserta supaya teman-teman bisa akses setelah acara. Nah, untuk timeline-nya, pengisian atau proses ini, yaitu isi linknya paling lambat hari Kamis, tanggal 4 Agustus, dan insya Allah di hari Senin depan kita ada pengumuman nih siapa teman-teman yang terpilih sebagai teman baik Quran dan akan dapat benefitnya dan belajar bareng-bareng selama 6 bulan ke depan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin silahkan ditanyakan di grup, boleh ya, nanti insya Allah saya masih di grup juga, nanti kita bisa diskusi banyak di grup. Mungkin itu aja infonya. Saya kembalikan lagi ya ke Kak Fakih selaku MC. Syukran, jazakumullah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Aska atas informasinya. Ayo teman-teman untuk segera mengikuti challenge-nya. Syarat-syarat juga sepertinya nggak sulit ya. Kesempatannya ini udah ada, benefitnya juga banyak. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ketika kita ingin menjadi content creator kebaikan, maka kita perlu memiliki bekal-bekal, dan insya Allah di challenge yang dilakukan oleh teman baik Quran ini akan menjadikan pengembangan diri untuk kita sehingga menjadi content creator
kebaikan yang ahli seperti itu. Jangan lupa juga untuk luruskan niat dan bersungguh-sungguh saat mengikuti. Oke, mungkin bisa kita cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya selaku perwakilan dari panitia dan tim yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah maupun hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua peserta kita ini ya, end meeting ya. Sampai jumpa di rangkaian acara esok hari.